Kita lanjutkan jalan-jalan pagi kita. Saya tidak tahu itu gedung apa. Di atasnya bentuknya seperti dom. Kemudian ini mumpung hijau, kita nyebrang. Kita harus tertib di sini. Minimal setidaknya mumpung di luar negeri bersama orang-orang tertib, ikut tertib. Nah, kemudian kita lihat di situ ada patung di taman ini. Di Rusia banyak sekali ditemui patung-patung seperti ini. Saya dekati coba, ini patungnya siapa? Tapi bahasanya bahasa Rusia, nama-nama Rusia. Jadi tidak ada huruf Latinnya. Oke, kita dekati. Nanti kita Google Translate. Ini patungnya. Banyak sekali ditemukan patung-patung seperti ini. Dan kita lihat ini dibuat dari semen ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jalan kemana ya? Oh, ke sini. Kita coba menyusuri taman. Siapa tahu ada hal yang menarik. Di sana itu bank. Jadi yang ada hijau itu. Yang sebelahnya saya tidak tahu gedung apa gitu. Ini nanti repot di sini kalau saya terus. Kenapa? Karena di situ tidak ada penyeberangan. Oke, balik saja ke sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini ada sebuah bangunan, kayaknya ini bangunan lama. Saya tidak tahu lagi itu gedung apa. Kemudian juga ini ada juga bangunan, saya tidak tahu juga ini tulisannya bahasa Rusia. Tapi oke, nanti bisa di Google Translate. Terus saja kita lanjutkan jalan santai pagi ini. Oke. Itu di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ini ada semacam taman kali ya. Tapi pagarnya terlihat lama. Kemudian ada gapuronya juga, gapura yang ya gapura lama juga ini saya kira. Ada CCTV-nya, tidak tahu ini gedung apa. Tapi terlihat di dalam ada bangunan besar, depannya ada halamannya. Kemudian kita lihat juga sebelah kanan, ini juga bangunan lama. Kita terus saja, jalan terus. Di sebelah bangunan nampak seperti taman, taman kota kelihatannya. Kita lihat juga di sini, kayaknya sebelah ini adalah souvenir. Ya, souvenir kerajinan. Dan terlihat dibuat dari logam ini. Ya. Ya. Kemudian sebelahnya adalah keramik. Oh iya, ini toko souvenir ini. Ini nanti kalau sudah buka perlu ke sini ini. Jadi istri saya suka sekali kalau pergi ke luar negeri minta dibelikan keramik kecil-kecil seperti ini. Sejak zaman dulu saya masih kuliah S3. Ini juga sama, saya kira keramik, souvenir. Ya. Dan itu yang atas kayaknya loh. Oke, kita lanjut. Yang sebelah sana tadi.
terlihat seperti taman kota. Kita dekati coba seperti apa tamannya. Oh iya benar, ini sebuah taman. Oh iya, luas sekali tamannya. Coba nanti didekati. Oke, kita coba mendekat. Bisa jadi ada yang menarik di sana. Kita lihat, masuk ke taman. Nama tamannya saya nggak tahu, tulisannya berbahasa Rusia. Kemudian begitu masuk, di sini tersedia sepeda. Saya tidak tahu apakah sepedanya gratis atau tidak. Tapi kayaknya pakai aplikasi untuk memakainya. Tapi bahasa Rusia juga. Tapi menarik, kita lihat sepedanya. Ini sepeda yang pernah saya pikirkan. Jadi sepeda untuk tempat tertentu gitu. Kalau kita lihat peleknya adalah casting, cor. Nah ini kalau dipadukan dengan paten yang saya miliki, frame-nya cor, velgnya juga cor, saya kira ini menarik nanti. Kita coba nanti di Indonesia kita wujudkan. Kita masuk aja ke taman. Ya, tamannya luas sekali ini. Moga-moga nggak gempor gitu. Kita lihat petanya dulu. Ini kita lihat. Oke, ini petanya. Tapi semua berbahasa Rusia. Oke. Namanya ada yang bahasa Indonesia. Ada Proletarsky Bridge atau jembatan Proletarsky ini ya. Maxi Shopping Center ya, shopping center. Kemudian ada Memorial of the Great Patriotic War. Oh ya. Jadi semacam tempat untuk memperingati pejuang-pejuang patriotik zaman perang tahun 41 sampai 45. Kemudian ada polis. Kemudian ada Monument of Saint Peter's. Kemudian ada Monument Karl Marx. Kemudian ada Tula Alphabet, Tula Samovar Museum, ada Obelisk to the Event of 20 Oktober 1905. Kemudian ada namanya Christophos Vysenkaya Square. Kemudian ada The Annunciation Church, ada Tourist Information, New Urban Space, Tula Alphabet Square, Monument to Peter I. Nah sekarang kita lihat posisi kita ada di mana ini. Tidak ada tulisan you are here gitu. Oke. Aneh juga. Oke, kita coba lihat aja. Kita lanjutkan, kita susuri saja taman ini. Ini masih sepi di pagi hari ini, belum ada orang. Tapi justru itu kita bisa lihat taman yang masih sepi di pagi hari. Saya tidak tahu kenapa tidak ada orang jogging di pagi ini. Ini kalau di Indonesia mungkin sudah banyak orang jogging. Matahari bersinar cerah pagi ini, jadi mulai agak hangat. Meskipun saya kira ini masih temperatur masih berkisaran 18-19. Ini ada patung-patung. Saya nggak tahu ini seperti jamur, kemudian ini seperti penguin kali ya. Oke, kita lanjutkan saja. Terus ternyata ini sebuah benteng. Jadi tadi ya mungkin ya, tadi
tempat untuk menghormati atau peringatan terhadap para pejuang yang patriotik gitu. Kita lihat di sini buka apa tidak, tapi kita lihat dulu. Kemudian kita lihat di depannya, di depan dari semacam benteng ini ada arena permainan anak-anak, jadi kayak kid ground gitu kalau di kita ya. Ini kita lihat permainannya apa saja. Kenapa itu penting? Itu nanti sampai di Indonesia bisa kita tiru gitu. Dalam bahasa lebih jelasnya kita jiplak gitu. Nah, kita lihat, kita dekati. Barangkali ada hal yang menarik. Ini permainan anak-anak. Saya kira kalau punya anak kecil akan senang di sini. Saya kira permainannya standar-standar saja ya. Mungkin di Indonesia ada juga ini. Hanya mungkin beberapa teknologi. Oh ini yang bawahnya dikasih karet seperti ini sehingga aman. Kita ada juga di Indonesia tapi pakai ban ya saya kira. Kemudian ini ayun-ayunan. Kemudian ini juga ada. Oke, saya kira tidak ada yang beda, hanya mungkin tampilannya saja lebih menarik. Kita lanjutkan masih di taman tadi. Kita lihat apa yang ada di sini. Ini kayaknya ya tadi untuk menghormati atau memperingati para pejuang patriot, dan di sana ada api kayak semacam api abadi gitu ya yang menyala terus menerus. Ini adalah patung para pejuangnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita coba masuk ke gedung itu ya. Semoga kita boleh masuk. Kita lihat gedungnya di ujung sana kayak benteng begitu. Kemudian ini pintu masuknya. Kita coba pagi ini kita masuk. Dari sini kita mulai ya. Kita coba masuki gedung mirip benteng ini. Di dalamnya ada apa? Oke. Tapi menarik juga, mungkin lihat dulu di sini. Oke, ini bagus sekali ini. Ini posisi kita sekarang ada di sini. Kita akan mencoba masuk. Kemudian nanti di dalam akan ada gedung. Ini saya nggak tahu namanya. Oh, ada juga ini. Ada arsitektural monumen. Kemudian 1-2 itu arsitektural monumen 1-2. Ya, kemudian ada juga ini arsitektural monumen semua. Kemudian di sana ada museum samovar, bell tower, arsitektural monumen lagi, museum exhibition complex, archaeological windows, Tule Kremlin Museum ini. Kemudian 19. Jadi yang menarik mungkin 12, kemudian 19, 16. Kemudian 20 Museum of Tula Military History, Tula Kremlin Archaeology Museum, Tourist Information Center, rest area, restoran dan sebagainya. Semoga tidak apa-apa pagi-pagi ini kita masuk ya. Oh, ada tanda tidak boleh bawa anjing. Oke, ini sudah masuk sekarang. Oke, ini dia dari dalam sekarang. Oh ya, bentuknya seperti benteng ya. Nah, itu ada gedung. Kemudian di sana ada bangunan mirip kayak benteng juga, seperti kayu. Tapi oke, mari kita dekati saja. Mumpung masih pagi, masih sepi sekali. Kita lihat ini, masih sangat sepi.
tidak ada tulisan dilarang masuk, jadi saya masuk saja. Jadi nanti kalau dilarang ya nasib gitu. Kita lihat ini dari dekat ya. Jadi ini semacam mungkin benteng masa lalu gitu ya, terbuat dari kayu-kayu yang ditata, ujungnya dibuat runcing gitu, sebagaimana gambaran cerita-cerita atau film-film perjuangan masa lalu dari Eropa ya. Apakah ini kayu sungguhan? Oh ya bener, ini dari kayu, dibuat kayak patlot gitu. Oke. Semua dalam bahasa Rusia, tapi kita bisa ngintip dari atas mungkin ya. Oh, dalamnya seperti itu. Atau ini saya intip dari sini. Ah, itu dalamnya. Semua terbuat dari kayu ini. Kita lihat. Menarik juga ini. Mungkin di Indonesia bisa kita tiru nanti. Semua kayu, termasuk atapnya juga kayu. Nah, ada 2 bangunan saya kira ini. Ini juga sama, bentuknya menarik. Kita lihat dan mungkin kita intip dari atas apa yang di dalam. Nah, kita lihat. Oke, ditutup. Tapi kita bisa intip dari dalam. Oke, dari atas. Oh, itu yang ada di dalam. Ini bangunannya menarik, semua kayu. Saya tidak tahu kayu apa ini, jelas ini kayu, mungkin dari Rusia. Bagus sekali ini. Nah, kita lihat di sini ada keterangannya. Oke, ada ukuran, tapi tidak ada penjelasan dari bahasa Inggris. Ini kita lanjut aja. Ini bentengnya tadi, kita lihat ya. Sekarang kita mulai mendekati gedung ini. Ini kemungkinan yang museum tadi. Oke. Ini di sebelahnya ada bentuk mirip telur ini. Saya tidak tahu ini apa. Di sana arsitektural monumen. Kemudian ini kita lihat, ini gedung apa? Ada 2 gedung, mau ke sana tapi sedang disirami, saya nanti basah nanti. Ini kubahnya warnanya warna kuning emasan. Saya tidak tahu apakah itu emas. Kita amati saja. Ini masih sepi sekali. Nah, ini kemudian ada, oh ini gereja ya, gereja lama gitu ini ya. Itu ada loncengnya besar. Dan ada beberapa, ini yang besar, kemudian makin kecil, makin ke atas makin kecil. Kita coba dekati, masih ada waktu sebelum sarapan pagi. Sama, ini tulisannya Rusia, tapi menunjukkan seorang prajurit masa lalu itu dengan pedang yang panjang dan besar gitu, dan orang juga badannya juga terlihat sangat gagah. Tapi kita masuk lagi, balik-balik tulisannya dalam bahasa Rusia ya, tapi oke, kita masuk saja. Di sini kemudian di bagian belakang apa yang bisa kita lihat selain bangunan tadi? Di situ ada ruang kaca. Kemudian di sebelahnya ini ada bangunan lagi. Oke. Kita dekati saja bangunannya. Mungkin
seperti museum yang di depannya kemudian ada tempat makan gitu ya, atau memang hanya rumah makan, saya tidak tahu. Tapi kita coba lihat dari dekat. Tulisannya Bottega Italiana. Ini kayaknya semacam pisang gitu. Oh, di sana tulisannya terlihat Museum and Exhibition Complex. Jadi ini museumnya dan tempat pamerannya. Kita lihat nanti buka jam berapa. Kalau nanti siang punya waktu bisa ke sini untuk melihat museum. Karena di Tula ini dikenal sebagai kota militer. Makanya ini tadi disebut sebagai tempat peringatan untuk para patriot bangsa. Buka jam 10 sampai jam 18. Tapi yang bawah ini 10 sampai 20, saya tidak tahu. Tapi oke. Kita coba susuri lagi ada apa di sana. Semua bahasa Rusia. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat. Ini semuanya dikitari oleh semacam dinding seperti benteng. Di atas itu ada jalannya semacam mungkin untuk pasukan dulu itu di situ ngintip para musuh yang ada di sekitar. Jadi kembali ini bagian belakangnya, ini mungkin kayak toko-toko gitu ya. Oke? English. Oke. Itu ada tukang sampah. Ты кто, китаец? English from Indonesia. Индонезия. А я думал, китаец. Видишь, какая у меня? Oke, Armenia. Oke, thank you. Индонезия, да? Indonesia, ya. Saya Как tidak. вы там живете? Нормально? Hah? Хорошо живете? English, speak English, not Russian. Iya. Oh, sorry ya. Jadi ini dia. Jadi beliau tidak bisa berbahasa Inggris, tapi beliau ingin berkomunikasi. Jadi itu dia akhirnya. Saya nggak bisa bahasa Rusia, tapi bisa bahasa Inggris. Ya, terus. Oh, nampaknya dia membersihkan sampah tadi ya. Tapi kita lihat ini tempat-tempat makan kali ya. Jadi di belakang museum ada tempat makan. Oke. Terus saja. Ini dari belakang museum tadi. Ada apa di belakangnya? Bisa jadi ada pintu lain. Oke, biasa saja ini. Kalau atau kita intip sedikit. Oh, di sana lukisan, banyak sekali lukisan di dalam. Ada lukisan, kemudian apalagi itu di dalamnya. Ya mungkin barang-barang untuk yang dipamerkan di museum ini. Oh, untuk pameran ya, museum dan tempat pameran. Oke, ini sisi belakangnya sama. Jadi melambangkan atau menunjukkan seperti benteng yang kokoh gitu. Nah, sekarang kita lihat ya gereja tadi dari sisi belakang terlihat itu di atas ada lonceng yang besar, kecil dan makin kecil makin ke atas. Dan ini adalah bangunan yang tadi yang kubahnya seperti emas. Kemudian saya tanda tanya tentang ruangan kaca ini. Ini ruangan apa itu? Kita lihat aja. Ada apa di sana? Kita lihat ini ada tulisannya. Tapi
bahasa Rusia juga balik-balik. Nah ini mungkin semacam apa ya, peninggalan sejarah masa lalu. Di sana ada semacam penggalian, kemudian ada batu-batu yang mungkin menunjukkan apa namanya ya, ada terlihat lapisan-lapisan tanahnya. Di sana ada garis-garisnya dan nampaknya memang harus masuk nanti siang. Di sana ada 2 orang perempuan lewat. Ini tadi sebelahnya gereja, gedung berkubah emas. Keluar dari benteng ini ya, lewat pintu itu, kemudian kita akan lihat dari depan, dan ternyata benteng ini berada di dekat Hotel Armenia, tempat rombongan menginap. Ini juga belum buka, semua terbuat dari kayu. Mungkin ini kayak tempat bayar tiket. Oh ya, itu kasa berarti ya. Oke. Nah ini kita lihat dari dekat. Ini dibuat dari batu bata. Batanya tebal. Ini kayak pelengkung. Kalau di kita punya pelengkung gading. Ini kita lihat dari dekat. Ini semua dibuat dari bata sampai atas. Di bawahnya ada batu juga. Nah, ini kita lihat dari depan. Nah, itu dia. Kalau dilihat dari depan. Nah, ini saya harus hati-hati ini nyebrangnya, biar tidak keliru. Oke. Oh, tadi bapak tukang sampah tadi sampai sini. Saya nyebrang di sisi barat sana. Di sana ada penyeberang. Di bagian depan ada juga gedung dengan pilar-pilar besar seperti ini. Saya tidak tahu ini gedung apa. Tapi selayaknya gedung-gedung di Eropa, saya kira gedung-gedung lama selalu menggunakan pilar seperti ini. Dan ini pula yang sering diadopsi atau dipakai untuk membuat gedung-gedung Mahkamah Konstitusi atau gedung-gedung yang berkaitan dengan hukum yang di Indonesia sering kita lihat. Ini dari sisi luar tadi bentengnya, dan saya akan nyebrang sekarang mumpung hijau. Nah, itu kita lihat di sana sudah terlihat hotel tempat kami menginap, Hotel Armenia, dan mungkin saya akhiri juga semacam laporan pandangan mata dari kota Tula, Rusia. Nanti kita lanjutkan dengan video-video yang lain. Bye bye, terima kasih.